Horas, 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 Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Benteng terakhir dalam mencari keadilan bagi kita, terutama kita rakyat jelata, itu sudah hancur sehancur-hancurnya, saudara-saudara. Ya, kemarin kita dikejutkan berita bahwa ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya ya untuk tersangka kasus Ronald Tanur ya bernama ini ketuanya dulu, ketua PN Cirebon, namanya Rudi Suparmono ya, diduga menerima uang 500 juta terkait kasus Ronald Tanur. Inilah ya bahwa hakim itu bukan wakil Tuhan, tetapi wakil uang ya, wakil uang. Kalau dia bisa disuap, maka dia bukan wakil Tuhan tapi wakil setan. Benteng terakhir mencari keadilan bagi rakyat justru diisi oleh manusia-manusia jahat. Sebelumnya 3 hakim yang lain, siapa itu, Mangapul, Erin Tuadamanik, dan satu lagi, itu juga sudah ditangkap. Ini lagi. Tetapi mungkin dalam logika sederhana mereka, ya, sebagai orang-orang yang rakus duit ini, ya, logika sederhana mereka berkaca pada kasus Gajal Basaleh atau kasus-kasus maling uang rakyat lainnya, ya. Para hakim rakus duit ini, dia punya logika sederhana. Kalau saya tidak menerima suap, menerima sogok, maka saya tidak akan kaya. Maka saya tidak akan pernah menikmati semua kekayaan ini. Toh juga nanti ya, ketika mereka banding, kasasi atau PK, maka masih banyak oknum-oknum, kalau kita bisa katakan oknum, semacam Jarod Richard yang bermain perkara di setiap tingkatan pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Bayangkan 1 triliun duit, 51 kg emas. Jangan-jangan ya, Jarod Richard ini pun itu masih cecunguk levelnya di dalam mafia perkara. Bisa jadi ada yang lebih hebat dari dia, yang mungkin uang hasil pemerasannya itu puluhan triliun. Dan ini pun sampai saat ini sepertinya masih ditutup ya oleh Kejaksaan Agung yang memeriksa Jarod Richard ini ya. Nah, dalam logika sederhana hakim ini ya begitu saja, karena para hakim yang katanya agung di mahkamah yang katanya agung itu bukan malah memperberat hukuman para maling uang rakyat ini, para orang yang rakus duit ini, tetapi justru sering menyunat. Ya, banyak sekali kasus-kasus sunat. Contoh, yaitu Ketua Mahkamah Agungnya Sunarto itu pernah menyunat, ya, maling uang rakyat. Siapa itu? Anas Urbaningrum, dari 14 tahun menjadi 6 tahun dengan alasan dicari-cari. Unus testis, nulus testis, satu saksi bukan saksi, tidak bernilai pembuktian. Jadi mereka sangat lihai untuk mencari prinsip-prinsip yang untuk meringankan para maling uang rakyat. Ya, istrinya Sambo dari 20 tahun cuma 10 tahun, diskon 50%. Anas Urbaningrum tadi diskon 45%. Ya. Terus banyak lagi, Hakim Jupriyadi juga, hakim yang katanya agung itu, Yohanes Priyana, Desnayeti, bahkan gerbong narkoba pun, gerbong narkoba internasional, dibatalkan hukuman mati oleh mereka. Mereka sangat baik untuk orang-orang yang sudah jelas-jelas merusak hukum, ya, merusak generasi bangsa. Tetapi itulah ya logika sederhana para orang-orang rakus ini, para maling, para penikmat suap, ya, menjadikan uang menjadi Tuhannya.
Inilah logika sederhana mereka. Mereka tentu akan belajar dari kasus sebelumnya dan kasus sebelumnya, karena secara empiris memang para hakim di mahkamah yang katanya agung itu lebih suka menyunat para maling-maling uang rakyat ini. Mereka sangat gemar, akan mereka cari prinsip-prinsip unus testis, nulus testis, entah apalah yang berbahasa Latin itu, biar kelihatan keren gitu ya, supaya kelihatannya ilmiah. Itu alasan mereka untuk menyunat hukuman para pengkhianat rakyat ya. Seperti kasus inilah Rudi Suparmono ya. Dialah yang bermain itu kan, menentukan, oh kaulah mengepul, kaulah Erintu ada manik, kaulah sini satu lagi itu ya, kita mainkan nanti nih, mumpung orang kaya ini, oke kita sikat kapan lagi itu. Ini kan yang ketahuan di dalam karirnya orang ini sudah berapa puluh ratus kali atau bahkan ribuan kali kasus yang dia mainkan seperti ini ya. Harusnya kitab hukum pidana untuk para orang-orang yang harusnya tugasnya menegakkan hukum tetapi malah menghancurkan hukum, harusnya kitab hukum pidana untuk orang-orang semacam ini, mulai dari hakim, jaksa, polisi, harus 10 kali lipat minimum seumur hidup ya. Kalau lebih ekstrim lagi dia menerima suap di atas 1 miliar, hukuman mati. Itu baru negara kita tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas, bukan lemas maupun cemas yang seperti dikhawatirkan oleh banyak rakyat Indonesia. Tetapi melihat potret hukum sekarang, wajar kalau Indonesia emas 2045 itu hanya semacam jargon politik yang terus diulangi ketika kampanye periode 5 tahunan ya. Oke, kita baca kumparan news ya, detailnya bagaimana ini Rudi Suparmono ini ya, pengkhianat rakyat ini ya, sudah dikasih makan oleh rakyat seumur dia berkarir masih mengkhianati rakyat ya. Inilah pengkhianat, wajah pengkhianat sesungguhnya. Harusnya sudah ada dibuat semacam monumen atau semacam apa gitu ya, seperti kebun binatang, tetapi namanya kebun maling uang rakyat, kebun maling gitu ya. Di sanalah dipampang untuk dikunjungi oleh para siswa mulai SD atau TK sampai kuliah. Dipajanglah mereka ya, foto-foto mereka dan semua kasus-kasus mereka. Nah itu kita kunjungi untuk mengingat inilah wajah-wajah pengkhianat rakyat gitu ya. Tahe. Miris sekali kita ya mendengarkan orang-orang pengkhianat rakyat seperti ini ya. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka kasus dugaan suap. Vonis bebas Ronald Tanur ya. Abdul Kohar Dirdik Jampitsus Kejagung. Ini yang juga bermasalah apa ya kemarin ya, jam tangan mewah ya kalau nggak salah ini ya, tapi dibilang KW. Oke, let's see aja ya. Meskipun cuma klaim sepihak dan bukan dari ahli ya itu jam KW atau tidak, tapi klaim dirinya sendiri. Mengatakan Rudi dijerat sebagai tersangka usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya. Ya, maka Rudi Suparmono ditetapkan sebagai tersangka, kata Kohar dalam jumpa pers di kantornya. Kohar mengungkapkan Rudi diduga menerima sejumlah 43.000 Singapura dolar atau senilai 511.536.600. Uang tersebut diserahkan oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, langsung kepada Rudi, yang langsung diberikan oleh Lisa sebesar 43.000 Singapura dolar beber Kohar. Ya, jadi permainan di sini adalah pengacaranya juga kotor ya, menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur kepada para hakim ya. Jadi Indonesia ini sudah sangat barbar, brutal, biadab ya, penghancuran hukum itu sudah sangat sistemik
ya, bukan hanya melibatkan polisi, jaksa, hakim, tetapi pengacara juga. Selain itu, Ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya juga diduga telah berencana memberikan Rudy sejumlah 20.000 Singapura dolar. Oh, ada sebelumnya sudah ada juga, atau senilai 237 juta sekian. Uang tersebut diserahkan Lisa melalui Hakim Erintua Damanik. Oh, udah diserahkan ke Erintua Damanik uang itu. Namun uang itu belum sempat diberikan. Usai dijerat tersangka, Rudy langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejagung Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi saya nonton videonya di YouTube, ya, tidak ada diborgol tangannya, santai aja dia pakai masker, ya, terus pakai ransel, kayak orang mau traveling gitu. Jadi perlakuannya beda sekali nih, ya, pengkhianat rakyat, maling uang rakyat semacam hakim ini diperlakukan istimewa. Harusnya kan diborgol itu, ya, diborgol, dipermalukan di depan publik. Kok enak aja dia begini-gini dia gitu, seolah-olah orang bersih itu orangnya, pengkhianat rakyat itu. Atas perbuatannya Rudy dijerat pasal 12 huruf E, C junto pasal 12B bla bla bla. Oke lah, let's see ya. Kenapa? Ya nanti tuntutan jaksa juga bisa ecek-ecek. Seperti kasus Harvey Muiz ya. Tuntutannya pun cuma 12 tahun atau 10 tahun itu. Ya. Pidananya 6,5 tahun. Terus nanti banding kasasi PK bisa cuma 1 bulan hasilnya. Karena memang hakim yang katanya agung suka kali sunat, apalagi yang melibatkan uang-uang besar itu ya. Nah, inilah konversi yang kemarin. Rudy sebelumnya tiba di Kejagung sekitar pukul 17.28 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian berwarna biru gelap, tidak diborgol ya. Wajahnya tampak ditutupi masker. Apa sedang flu, batu, atau memang kena kanker, kita nggak tahu ya. Atau memang bukan penyakit menular yang dia idap, tetapi memang malu menunjukkan muka pengkhianatnya itu. Dalam kasusnya, Rudy diduga menjadi penghubung pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dalam menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara kliennya. Lisa mengenal Rudy melalui ex-pejabat MA, Jarod Richard. Inilah mafia perkara di Mahkamah Agung. Makanya Mahkamah Agung itu tempat berkumpulnya para mafia perkara. Ya, Jarod Richard. Makanya kita nggak percaya keputusan mereka kalau pakai logika yang benar. Ya, Jupriyadi, Burhan Dahlan, Yohanes Priyana, siapa lagi itu? Yudi atau apa itu ya, nggak mungkin mereka pakai logika anak SD mengabaikan chat SMS chat Vina, almarhum Vina ke temannya Widi 22.14.10, padahal di situ katanya sedang terjadi ruda paksa bergilir, pemukulan, pengeroyokan, menghantarkan ke jembatan itu, ke lahan kosong ke jembatan lagi. Kan logikanya lah. Makanya kita duga mereka pun bermain dengan orang-orang semacam Jarod Richard itu gitu. Sampai detik ini pun kita tunggu keputusannya itu belum ada. Bayangkan, sudah dibacakan 16 Desember 2024. Sekarang pertanggal 15 Januari. Ya, coba kalian cek apakah saya yang nggak dapat atau memang tidak ada sampai sekarang. Adapun ketiga hakim yang menangani perkara Ronald Tanur, yakni Erintua Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Ya, ini dari kampung saya nih, kalau nggak salah ini nama Mangapul dan Erintua Damanik ya. Ya, itulah memalukan ya. Adapun dalam dakwaannya, Erintua Damanik bersama 2 orang hakim PN Surabaya lainnya, Heru Hanindio dan Mangapul, didakwa menerima suap 4,6 miliar dengan rincian 1 miliar dan 308.000 Singapura dolar atau setara 3,67 miliar rupiah ya. Jaksa menyebut bahwa Erintua menerima uang sejumlah
140.000 Singapura dolar dengan pecahan 1000-an ya Singapura dolar dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Penyerahan uang itu terjadi di gerai Dunkin Donuts, Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang pada awal Juni 2024 ya. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, para hakim-hakim ini ya, karena udah tahu mereka sistem cara bermain di institusinya ya, sampai Mahkamah Agung mereka ya, Erin Tuadamanik, si Heru Hanindio dan Mang Apul, dan ketuanya itu PN Surabaya itu ya Rudi, siapa tadi namanya itu, Rudi Suparmono ya. Mereka sudah pakai logika sederhana aja, kita terima duit seperti ini, nanti kita main banding kasasi ya, PK bisa ya, itu gampang karena banyak yang secara empirik banyak gitu yang disunat. Ya minimum dapat 40% korting kan, seperti yang dilakukan Sunarto terhadap Anies Urbaningrum kan lumayan. Ya kan, nanti keputusannya nanti ece-ece ya untuk Erin Tuadamani CS ini dan Rudi Suparmono nanti paling 5 tahun kalau ada ya. Paling 3 tahun. Nanti di korting 40% di PK tinggal 1 tahun. Ya, merdeka mereka. Ya, tetap kaya, keluar dari penjara tetap kaya ya, padahal harusnya dirampas semua asetnya, baik terkait maupun tidak terkait dengan kasus itu ya, supaya mereka miskin itu. Setelah keluar dari penjara miskin, itu yang perlu dilakukan agar mereka takut melakukannya, apalagi mengulangi ya. Khususnya para perusak hukum ini ya, para hakim, jaksa, polisi, sudah digaji oleh rakyat, isi perutnya penuh dengan keringat rakyat, tidak tahu diri kau. Bagudung. Oke, lanjut. Terus ada lagi dari Kompas. Ya, Kejagung geledah 2 rumah ex ketua PN Surabaya, sita uang 21,1 miliar. Seumur hidup dia dengan gajinya tidak mungkin dia punya uang 21,1 miliar kan. Nah inilah logika sederhana mereka. Kejaksaan Agung menggeledah 2 rumah mantan ketua. Wow, di 2 rumah ya. Rumah mantan ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono di Jakarta dan Palembang. Ada 2 rumahnya di Jakarta dan di Palembang. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan uang tunai sebesar 21,1 miliar dalam berbagai pecahan mata uang. Tadi pagi jam 5, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 lokasi, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung, ya, Abdul Kohar. Lokasi pertama yang digeledah penyidik adalah sebuah rumah yang berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ya. Sementara lokasi kedua yang digeledah berada di Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil penyelidikan, penyidik mengamankan sebuah barang bukti elektronik dan pecahan uang dalam berbagai mata uang. Uang terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan rupiah di dalam mobil Toyota Fortuner atas nama Nelsi Susanti yang ada di rumah Rudi Suparmono. Rinciannya, besaran uang rupiah yang diamankan sebesar 1,7 miliar 388.600 dolar Amerika Serikat dan 1.099.000 sekian dolar Singapura. Sehingga kalau uang tersebut dikonversi menjadi rupiah hari ini kurang lebih sebesar 21 miliar 141 juta sekian. Dalam perkara ini, Rudi Suparmono ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap hakim pembebas Gregorius Ronald Tanur. Ya, inilah. Tapi kita belajar dari kasus Harvey Muiz, ya, bombastis sekali, ya, media seolah-olah prestasi dari Kejaksaan Agung, ya, tetapi dalam penuntutannya main-main, ecek-ecek. Cuma 12 tahun lah, cuma sekian tahun lah. Bukan berani mereka hukuman mati, gitu, atau minimal hukuman seumur hidup dalam tuntutannya. Jadi mereka suka kali ini ya, orang-orang Kejaksaan Agung suka kali post-truth, suka kali
media blow up, tetapi nanti kita lihat dalam pengadilan penuntutannya cuma ecek-ecek gitu. Kebiasaan mereka ini ecek-ecek nanti, terus nanti ecek-ecek penuntutannya, putusannya pun ecek-ecek. Banding kasasi, PK, kita baca berita lagi, sudah bebas dia. Seperti kasus Wahyu Setiawan ya, mantan komisioner KPU itu dalam kasus Harun Masiku. Itu tiba-tiba nanti sudah PK dia bebas bersyarat juga. Aduh, inilah potret hukum. Bagaimanalah Indonesia menjadi Indonesia emas kalau begini. Ya, siapapun tahu ya, logika anak SD pun tahu. Kalau potret hukum seperti ini bahwa polisi, jaksa, hakim banyak yang kotor. Bagaimana mencapai Indonesia emas seperti ini? Itu kan hanya sebuah ilusi ya, yang diulangi, direpetisi, diartikulasi ulang terus ketika kampanye periode 5 tahun atau di dalam orasi-orasi partai politik atau pejabat-pejabat yang sedang menjabat. Nggak ada apanya itu. Nanti 2045 kalau kita masih hidup, 2045 kita tanyakan itu, mereka sudah mati ya, seperti Sri Mulyani dan lain-lainnya itu yang sering mengulangi 2045 Indonesia emas bla 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 bla. 2045 belum tentu dia masih hidup untuk kita mintai jawaban atas pernyataan mereka ya. Jadi itu omong kosong. Melihat potret hukum sekarang ini, itu omong kosong. Indonesia bisa menjadi Indonesia emas. Apa definisi emas di situ? Kan karena banyak emas KW ya, emas 1 karat pun bisa kan gitu. Define emas, define Indonesia emas. Coba apakah SDM-nya yang kuat, menjadi negara yang produksi teknologi tinggi, peradaban hukum yang sudah bagus. Artinya apa? Aparat-aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim bukan menjadi aparat penghancur hukum. Kan begitu definisinya, define exactly ya, Indonesia emas itu apa? Nggak ada. Sampai saat ini saya search apa itu definisi Indonesia emas. Itu cuma retorika yang diulangi sehingga rakyat percaya. Padahal itulah ya propaganda itu ya. Meskipun itu omong kosong, tetapi kalau diulangi terus menjadi sebuah kebenaran di masyarakat, khususnya masyarakat yang tumpul literasinya ya. Kita jangan menjadi masyarakat yang seperti itu. Kita harus menjadi masyarakat yang rasional ya, tidak berpihak pada parpol A, kepada figur A, figur B. Kita masyarakat yang kritis terhadap siapapun gitu ya. Karena ketika kita bias, maka kita telah mengorbankan intelijensia kita ya, sebagai makhluk yang diberikan otak oleh sang pencipta itu. Oke, sampai sekian dulu di video kami hari ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.